Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ada suatu kehidupan lain di dunia ini yang tidak mudah untuk kita ketahui. Karena kita harus memiliki panca indera keenam. Suatu kehidupan dari makhluk lain, siluman, jin, iblis, dan setan marakayangan. Namun begitu, bukanlah menjadi suatu kewajiban manusia untuk menyuguhkan sesaji semacam ini. Karena perbuatan ini bukan saja musyrik hukumnya dalam agama, tetapi telah berusaha menyuburkan suatu kehidupan yang sia-sia. Siluman, jin, iblis, setan marakayangan telah bersumpah untuk menaklukkan manusia. Dan hanya kepada manusia yang tipis imannya yang dapat terganggu. Oleh karena itu, perteballah iman. Perbanyaklah zikir. Bacalah surat An-Nas dan surat Al-Falaq di dalam sholatmu. Insya Allah kita akan terlindungi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terus. Rumah ini bagus sekali ya, Kang. Saya suka. Siapa penghuninya, Kang? Begini, kata pemiliknya, rumah ini sudah lama dikosongkan. Cuma ditunggui penjaga kebun yang digaji untuk merawatnya. Biar Akang cari dulu orangnya ya. Assalamualaikum. Rumah ini sangat menyenangkan, Kang. Saya ingin mati di sini saja. Kamu ngomong apa? Tapi saya betah di sini, Kang. Saya tidak ingin pindah kemana-mana lagi sampai saya mati. Kita kan baru sampai, Lin. Masuk rumah pun belum. Tapi mana orang yang menunggu rumah ini, Kang? Seharusnya dia ada di sini. Pemiliknya pesan, kalau hari ini kita datang. Barangkali dia ada di belakang, Kang. Iya, mungkin saja. Maaf, Den. Apakah ini Den Rustam Effendi? Benar, Pak. Panggil Mamang saja, Den. Mang Ganda. Mang yang menunggui rumah ini. Oh ya, Mang. Kalau begitu, kenalkan ini. Istri saya namanya Karlina. Pak Bakri bilang, Siapa Pak Bakri? bekas pemilik rumah ini, Den Nyai. Oh, Begitulah, Den Nyai. Pak Bakri bilang Aden berdua masih pengantin baru. Maaf kalau Mang lancang. Tidak apa, Mang Ganda.
Kami memang baru sebulan lalu menikah. Belum 40 hari. Kata orang tua dulu bilang sebenarnya pantang untuk pindah rumah. Suka banyak bala. Tapi saya kan orang modern. Rada kurang percaya sama hal-hal yang begituan. Oh iya, tapi memang orang muda seperti itu. Semoga tidak ada apa-apa. Malah mengharap Aden berdua betah tinggal di sini. Terima kasih, Mang. Silakan, Den. Oh ya, terima kasih Mang Ganda. Karlina, sini. Sini kamu lihat. Semua perabotan lengkap, Den. Walaupun model lama. Tapi masih terawat baik. Cuma barangkali hanya pesawat televisi dan barang pecah belah untuk keperluan makan minum yang tidak ada. Kebetulan, Mang. Cuma itu yang bisa kami bawa. Perabotan yang lain milik mertua, Mang. Ya, maklum kami ini pengantin baru, Mang. Oh, jadi Akang beli rumah ini dengan perabotannya sekalian? Bukan cuma perabotan, tapi kamu lihat. Arsiteknya, interiornya. Semuanya dari kayu. Dan ini untuk kamu, Karlina. Ada tempat tidurnya nggak, Mang Ganda? Ada 3 kamar di rumah ini, Den Nyai. Semua kamar memiliki tempat tidur, bahkan dengan kasur dan spraynya. Semua terawat dengan baik kok. Oh ya? Begitulah keadaannya, Den Nyai. Apa barang-barang bawaan dimasukkan sekarang, Den? Mamang bisa bantu. Bagaimana? Lebih cepat, lebih baik, Mang. Mari, Mang. Mari. Semuanya ada di mobil, Mang. Mari, Den. Ayo, Mang Ganda. Bentar ya, Mang Ganda. Iya, Den. Mang Ganda, oh yang ini ya. Baik, Den. Ada, Mang Ganda. Tidak, Den.
Sadar, Lin. Sadar. Aku ini suamimu. Akang tahu. Ada yang mengganggu kamu. Ada yang mengganggu kita. Akang juga tahu. Akang mendengar suara aneh. Saya melihatnya, Kang. Saya melihatnya. Melihat apa? Ada apa? Ada apa, Den? Kenapa Den jangan menjerit? Begini, Mang. Ada yang mengganggu kami di rumah ini. Mama mesti cerita sama saya. Saya kurang tahu kenapa Pak Bakri tidak mau lagi menempati rumah ini sehingga menjualnya pada Aden. Sebenarnya Pak Bakri sangat menyayangi rumah ini. Apa bukan karena rumah ini ada penunggunya, Mang? Maka rumah ini dijual beserta isinya pada saya. Penunggunya kan saya, Den. Saya membersihkan dan merawat rumah ini tiap hari. Maksud saya bukan Mamang. Tapi ada penunggu lain. Yaitu roh halus. Ini namanya menyebak saya, Mang. Rumah angker kok dijual pada saya. Rumah ini angker ya, Mang. Makanya dijual. Pak Bakri menjualnya karena memang sudah lama, Den Nyai. Mang, kenapa dia ingin menjualnya, Mang? Saya kurang tahu kenapa, Den. Tapi Pak Bakri baru punya keinginan menjualnya sejak istrinya meninggal. Istrinya meninggal, Mang. Di rumah ini. Iya, Den Nyai. Istrinya meninggal di atas tempat tidur itu. Di kamar bawah. Kang. Mang Ganda. Kenalkan istri saya, Den Nyai. Namanya Yoyo. Bisa saya panggil Bioyo? Bisa, Den Nyai. Iya, panggil saja Bioyo, Den. Nah, kalau gitu diajak masuk dong, Mang Ganda. Ayo, Mang Ganda masuk. Mari, Yo. Kalina. Kami berdua diizinkan menempati kamar belakang, kan, Den? Iya. Mang Ganda dan Bioyo tinggal di sini bersama kami. Mang Ganda jangan khawatir. Mamang dan Bibi tetap saya gaji. Dan seperti sebelumnya, tugas Mang Ganda mengurus kebun dan merawat rumah, ya? Iya, Den. Bioyo membantu dan menemani saya setiap hari. Ya kan, Bi? Mungkin memasak atau mencuci pakaian. Mau kan, Bi? Mau, Den Nyai, mau. Nah, kalau gitu ya udah, tempati aja kamar yang belakang, ya? Baik, Den. Ayo, Yo. Pindahkan ke lemari pakaiannya, Yo. Apa abang mau bikin sesajen lagi malam ini? Harus, Yo. Sebentar, Abang mau ngontrol apa kejadian semalam karena kurang sesajen. Makin betah saja itu siluman teh, Abah. Tapi Pak Bakri kan menyuruh kita untuk merawatnya, Yo. Siluman itu tidak bisa dipercaya, Abah. Buktinya, istri Pak Bakri dimakannya juga sampai mati. Yoyo teh nggak tahu. Pak Bakri itu kepingin kawin lagi sama perempuan yang lebih muda.
Makanya siluman tolol itu diserahkan pada kita. Ah, bukan sama Yoyo, itu mas sama Abah. Sama saja. Kalau siluman itu sudah jadi milik Abah, artinya juga milik Yoyo. Gak mau. Aduh, kenapa nggak mau? Siluman itu teh jahat, Abah. Tergantung kita. Digantung Abah. Iya, tergantung Abah. Abah bisa perintah siluman itu untuk berbuat apa saja. Jahat bisa, baik juga bisa. Tergantung Abah. Buat apa, Abah? Buat apa? Kerja di pabrik gas menyebabkan mataku sebelah kanan jadi seperti ini. Buta. Kaki kanan Abah remuk tulangnya. Abah pincang, yo. Itu mah barangkali tidak begitu menyakitkan hati. Tapi yang paling Abah sakit sampai terasa ke otak, Abah tidak pernah jadi orang kaya. Tidak bisa membahagiakan pada kamu. Kita miskin. Masih untung ada Pak Bakri. Hingga kita dapat melanjutkan hidup sampai setua ini. Tapi sekarang Abah sudah jadi orang hina, yo. Tak ada lagi apa yang bisa kerjakan kecuali mengabdi. Berapa lama kita mengabdi pada Pak Bakri? Lebih dari 10 tahun. Sejak meledaknya pabrik gas itu, yo. Dan sekarang, apakah kita harus mengabdi lagi sama orang yang menempati rumah ini? Yang seharusnya sudah menjadi milik kita. Maunya apa sih? Abah harus bersyukur kepada Allah. Diberi kenikmatan, diberi kesehatan, sehingga sampai tua ini, Bah. Bi. Ada apa Nyai? Apa Bibi sudah selesai berberes? Sudah deh, Nyai. Apa ada yang Nyai suruh Bibi kerjakan? Tidak, Bi. Saya cuma ingin minta diantar ke pasar. Hari ini kita masak, Bi. Kebetulan suami saya hari ini tidak diwajibkan untuk masuk kantor. Jadi, dan Dosem ada di rumah? Iya, Bi, ada di rumah. Tapi mungkin baru nanti sore suami saya keluar rumah. Katanya sih, Bi, bakal ada pertemuan dengan mitra usahanya dari daerah, Bi. Tentunya sampai malam hari deh, Nyai. Iya, sampai malam, Bi. Tapi kan saya tidak sendirian, Bi. Kan ada Bibi yang menemani saya. Iya kan, Bi? Iya deh, Nyai. Bibi bakal menemani Nyai sekarang. Apakah Nyai sudah siap untuk mengajak Bibi ke pasar? Oh iya. Apa Bibi sendiri sudah siap? Begini saja ya, Nek. Oh iya deh. Oke deh kalau gitu. Ayo deh kita berangkat. Iya.
Kenapa, Kang? Kamu semakin cantik ya. Cantik. Cantik atau cantik? Kamu tahu sayang, kamu bukan cuma cantik, tapi bisa menghambat kepergian suami dari rumahnya. Kang. Akang jadi kepingin ngekepin kamu terus. Kang, apa Kang jadi menghadiri pertemuan itu? Itu kan lebih penting, Kang, daripada ngekepin saya terus. Hidup ini masih dibangun, Kang. Ayo pergi sana. Loh, Kang jadi nggak pergi ke pertemuan itu? ya tentu dong, Lin. Ini mitra usaha yang hebat. Teman-teman direksi Akang mengandalkan Akang untuk mengeprutnya. Kalau gitu, ayo cepat pergi sana. Nanti terlambat. Waktunya kan tergantung Akang, Lin. Kang. Ada yang ngintip, Kang. Mungkin Mak Ganda, Kang. Nggak ada. Nggak ada siapa-siapa di luar. Barangkali cuma ilusi kamu tuh. Bi, apakah Bibi mau menemani saya di kamar ini, Bi? Sampai malam, Bi. Sampai suami saya pulang. Mau kan, Bi? Tentu deh Nyai. Sampai pagi pun Bibi mau menemani deh Nyai. Kalau Den Rusam pulangnya pagi. Padahal Bibi pengen ketemu siluman itu yang mengganggu deh Nyai. Hah? Siluman, Bi? Iya, siluman Jonjon. Siluman Jonjon? Iya, siluman piaraan Pak Bakri itu, menurut cerita orang-orang sini, dikenal sebagai siluman Jonjon. Jonjon itu artinya santai deh Nyai. Genit dia teh. Genit, Bi? Iya. Tapi nggak usah khawatir deh Nyai. Siluman itu tinggal di belakang halaman rumah ini. Di halaman rumah belakang, Bi? Iya, nggak usah takut. Bibi akan memeriksa ke halaman belakang. Kalau dia masih ada di sana, Bibi akan pantek dengan paku ini.
Kok Akang cepat pulang? Ya jadi pertemuannya, Kang. Mana mobilnya, Kang? Akang tinggal di tikungan. Akang titip di tukang rokok. Dan Nyai, Bibi tinggal dulu ya. Bibi mencari Mangganda di belakang halaman rumah. Dari tadi Mangganda belum juga pulang ke rumah. Ada apa, Kang? Ada yang kelupaan. Apa? Di kamar. Akang. Kenapa, Kang? Akang tadi terpleset waktu menaiki beranda. Mungkin kesleo. Mesti diurut ya, Kang ya? Iya. Nanti kamu yang ngurut ya. Ih, Akang. Oh, di sini rupanya. Yo! Jangan, Yo! Sini. Siluman sialan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karlina, kamu tahu nggak? Berkat doamu, kita sukses, Lin. Kamu mandi lagi, Lin? Kenapa kamu? Akang lain. Lain? Tadi Akang pincang. Tadi? Maksudmu? Apa kaki Akang yang keseleo sudah sembuh? Kakiku? Kakiku keseleo? Iya, Kang. Kurang lebih dari 10 menit akan pergi meninggalkan rumah ini. Lantas akan kembali dengan tanpa membawa mobil. Tapi
kakek akan pincang, Kang. Karena terburu-buru menaiki beranda. Dia juga menyaksikan, Kang, akan datang dengan kaki pincang. Jangan macam-macam kamu. Ngaco. Ngaco? Saya tidak ngaco, Kang. Kedatangan Akang ke sini cuma minta saya layani. Ya saya layani, Kang. Lantas saya pergi mandi lagi. Tidak. Aku tidak kembali lagi. Aku tidak pincang. Aku menghadiri pertemuan. Dan itu kamu tahu kan? Kang, Akang jangan main-main, Kang. Iya. Kalau begitu, siapa lelaki pincang yang kamu layani? Siapa? Ya Akang sendiri. Setan. Lin. Baru 40 hari kamu jadi istri saya. Kamu sudah menyeleweng dengan orang lain. Bunuh kamu! Bunuh! Jangan, Ren. Jangan. Dia tahu siapa lelaki yang datang dan meniduri istri saya. Hah? Siapa? Iya, Den. Aden sendiri. Saya, Bi. Ya, kenapa, Bi? Kenapa? Siluman itu sudah dipantek deh, Nyai. Siluman. Dari hasil tes laboratorium, ibu positif hamil. Secara berkala, ibu harus rajin memeriksakan kandungan ibu. Jangan terlalu capek dan jaga kondisi kesehatan ibu. Melihat keadaannya, usia janin dalam kandungan ibu diperkirakan 3 bulan lebih. Baru 40 hari usia pernikahan kita. Mana mungkin usia kandungan di dalam perutmu berumur 3 bulan? Benih siapa itu? Jelas! Sebelum kau kunikahi, kau telah melakukan hubungan dengan orang lain. Siapa lelaki itu? Percayalah, Kang. Keperawananku yang aku persembahkan untuk Akang seorang. Pada malam pertama kita Kakak, Akang sendiri melihat noda merah di spray itu. Hah? Itu bisa kamu bikin? Perempuan licik kamu! Kang. Jika Den Rustam meninggalkan Denny Karlina, maka Abah berdosa besar. Tapi Yoyo tahu, Abah kan cuma... Abah sama jahatnya dengan siluman itu.
Halo? Sebentar. Dari rumah. Ya. Hah? Ya. Hah? Ren, ikut aku. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuburan Den Nyai. Den Nyai Karlina. Iya. Ambil bayi ini, yo. Kasihan. Tali arinya sudah diputus, Bah. Den Nyai Karlina melahirkan di dalam kubur. Aneh. Kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mengukurnya, Bah. Apalagi kita cuma manusia. Kita bawa pulang, yo. Iya, Bah. Disinilah perempuan yang bernama Karlina dikuburkan dalam keadaan hamil dan melahirkan seorang bayi.
Ini suatu kejadian aneh. Sebuah misteri. Begitulah apabila gaib menghendaki. Kita manusia tidak bisa menjangkaunya. Pikiran dan logika bukanlah ukuran untuk mendapatkan pengetahuan yang besar dari Allah. Tetapi, kenapa jasad mati Karlina bisa bangkit dari dalam kubur? Allahu alam. Cuma Allah yang tahu. Lalu, benarkah ada siksa kubur? Seperti yang tersebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Itu pun cuma Allah yang tahu. Dan kisah ini sesungguhnya adalah suatu kisah yang jujur. Satu kisah sejati yang terjadi di suatu kota kecil Lembang, Jawa Barat. Silahkan ikuti. Wassalam. Kondisinya sehat, sekarang sudah boleh dibawa pulang. Yuk sama nenek, yuk pulang yuk nenek ya. Oh, masih haus ya? Nanti ya nenek bikinkan lagi. Sebentar ya, Neng. Apa bikinkan lagi? Masya Allah. Ada apa, Abah? Enggak apa-apa. Astagfirullahaladzim, Aden. Kenapa, Mang? Enggak apa-apa. Mang cuma sedikit kaget. Aden berdiri situ nggak pakai ngetuk pintu. Saya mendengar bayi menangis, Mang. Bayinya tembul nyusunya, Den. Ini Mamang baru mau bikin lagi.
Biaya. Begini, Bi. Barangkali untuk sementara Biaya tidur sama bayi itu di kamar tengah ya, Bi. Baik, Den. Kamar itu sengaja saya persiapkan untuk bayi itu jika sudah besar. Dan seluruh pakaian Karlina sudah saya pindahkan ke lemari itu, ya. Oh, iya, Den. Bagaimana kalau sementara Bibi pisah tidur dengan Mang Ganda? Bisa atuh, Den. Pan Bibi sareng Mang Ganda teh tos kolot. Kalau begitu, ya udah mulai dari sekarang aja, Bi. Bisa, Den, bisa. Oh ya, kalau susunya habis, bilang pada saya. Nanti tiap minggu saya kasih uangnya, ya. Ma, sini. Ayo naon, Abah? Ini, begini. Jangan bilang-bilang sama Den Rustam. Begini. Itu susu asli dari air susunya Den Nyai Karlina. Apa? Si Abah mah gelo. Pandainya kalian itu sudah mati. Si emak tidak percaya. Tadi waktu Abah membuat susu dan memasukkannya ke dalam botol, Den Nyai Karlina datang pada Abah di dapur. Masih terbungkus kain kapan. Potongannya, Mak. Nggak takut, Abah? Ya, tentu saja takut. Tapi pocongan Den Nyai Karlina mah baik. Abah jadi nggak takut. Lantas, susu yang Abah sudah bikin dibuang sama dia. Digantikan sama air susunya sendiri. Botol kosong ini diginikan ke tetenya. Tetenya dipijit-pijit, air susunya keluar masuk ke sini. Lihat, masih ada sedikit. Ini air susu Den Nyai Karlina. Kalau nggak percaya, coba dirasa-rasa sedikit. Bagaimana? Lain? Iya, ini mah air susu asli, Abah. Tuh, lihat. Begitu ngisap susu ini, bayi itu tidurnya nyenyak. Semuanya diseduh dengan air panas dulu itu, Bah. Iya, Yos. Biar sehat. Si emak itu teh anak Abah. Neng Gelis, bade iba keula, bade sarapan heula. Mandi dulu nih, nanti Tia telat sekolahnya. Hayu atuh.
Papa masih lembur. Ini kan sudah malam. Lembur itu apa sih ini? Lembur itu cari duit yang banyak buat Nyai. Ya? Sekarang Bobo meremin matanya. Yuk, Bobo. Tapi habis berkencan dengan Yanti. Ya kan? Dikahi perempuan itu kan? Jangan berzina. Dan peliharalah anak saya dengan penuh kasih sayang. Ya, Kang? Ada apa, Den? Astagfirullah. Duh, Mamang. Bikin kaget orang aja. Aden capek. Mang pijit ya? Mang. Enggak, Mang. Saya cuma ngantuk. Iya, Den. Aden kelihatan ngantuk. Sudah larut malam. Semua sudah tidur. Neng Tia juga sudah tidur di kamarnya. Ditemani Biyoyo. Mang. Saya baru saja mengalami kejadian aneh, Mang. Kejadian aneh bagaimana, Den? Nggak usah takut, atuh, Den. Kejadian semacam itu mah anggap saja sebagai kejadian biasa.
Apalagi ini mah cuma ketemu sama Den Nyai Karlina. Orang yang semasa hidupnya Aden kenal. Tapi saya nggak terbiasa mengalami kejadian semacam ini, Mang. Paling-paling cuma dalam mimpi. Tapi ini nyata, Mang. Seolah-olah saya melihat Karlina masih hidup. Dan dia bicara sama saya, Mang. Ngomong apa, Den? Semacam amanah, Mang. Amanah bagaimana? Saya harus menyayangi Rustiana. Iya, Den. Neng Tia kan anak Aden. Tapi Bioyo kok tahu kalau... Jangan begitu, Den. Bibi cuma ngasih saran saja. Aden harus menyayanginya. Dan harus dengan sungguh-sungguh mencintainya. Ingat, Den. Tidak bisa Aden memungkirinya. Neng Tia itu janin dari istri Aden. Iya, Den. Mamang juga sangat menyayangi Neng Tia seperti anak sendiri. Anak? Cucu, Abah? Sama saja, atuh, Mak. Yang penting kan sayang. Den, Bibi membuka rahasia. Rahasia apa? Berpuluh-puluh tahun perkawinan Bibi tidak menghasilkan anak, ya, Bah? Iya, yang nggak bukan situ. Dukun sama dokter bilang begitu, Den. Bioyo mah rahimnya nggak bagus, nggak bisa punya anak. Kalau saya mah bisa dites, dokter. Kelo si Abah mahnya. Den, Manggana mah untung punya pamajikan saya. Setia sampai tua. Perempuan lain mah belum tentu mau. Kawin sama orang pecek, pincang, cacat. Den, Mangganda teh orang sisa. Si emak. Waktu muda mah saya tidak pece atuh, ganteng. Sok laki-laki mana yang seganteng saya mau sama emak kecuali saya. Situ mah seperti ubi bakar, sebe. Si apa? Ada. Abah, sini. Ada apa, Mang? Ada maling? Bukan. Karlina. Aden nggak usah heran. Jika begitu keadaannya, dia sepertinya tidak diterima Allah, Mang. Tidak boleh kita menduganya, Den. Soal itu bagian Allah. Cuma Allah yang tahu. Den Nyai Karlina mungkin cuma ingin melihat anaknya, Den. Sudah ngomong saja, Den. Bilang Aden mau kawin dan menyayangi anaknya. Baca doa dulu, Mang. Oh iya, berdoa buat ahli kubur
Ayo Mang, mulai. Mang? Mang kok seperti kebingungan? Iya, Den. Mamang kok jadi begini? Bebacan hilang dari pikiran Mang. Mamang susah mengingatnya. Kenapa ya? Katanya mau naik haji. Kok seperti mualaf? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, berilah petunjuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pak, Bapak melihat dan mendengar suara jeritan tadi? Iya nak. Bapak pikir ada perempuan yang dibunuh dan diperkosa. Tak taunya apa Pak? Hal aneh apa itu Pak? Hanya Allah yang tahu nak. Bisa saja jasad dalam kubur ini sedang menerima siksa. Kuburan siapa ini nak? Kuburan istri saya Pak. Dosa apa yang telah dia perbuat nak? Cuma Allah yang tahu, Pak Tua. Hati-hati, Mam. Iya, Den. Ada apa, Abah? Sudah waktunya kita ceritakan tentang siluman pohon besar ini, Bang. Tapi, Abah... Abah paham. Di kuburan Den Nyai Karina, Abah sama Dan Rustam baru saja mengalami kejadian aneh. Sepertinya Den Nyai Karina mendapat ajab kubur. Kenapa, Abah? Dosa apa Den Nyai Karlina sampai mendapat ajab seperti itu? Iya, Bi. Waktu kami berdoa, terdengar suara jeritan Karlina dari dalam kuburnya. Dan Abah pun mendapat peringatan langsung dari Allah. Abah hampir saja kehilangan Al-Quran yang Abah miliki. Jika tidak Dan Rustam menyelamatkan Abah. Tapi niatan naik haji dari Mangganda telah melonggarkan siksaan dari Allah. Jadi, Abah niatan naik haji? Tentunya sama emak. Iya, Bi. Mangganda cerita pada saya semalam. Dan saya berjanji untuk membantunya. Mamang akan menghilangkan seluruh niat dan sifat buruk yang ada dalam diri Mamang, Den. Syukur Alhamdulillah. Lantas, bagaimana tentang siluman itu, Mang?
Ini Den. Bibi dia pantek di sini. Darah. Siluman berdarah, Mang. Tidak. Itu mungkin saja darah binatang atau manusia. Siluman itu seperti nyamuk, Den. Menghisap darah. Persamaannya dengan manusia memang ada. Siluman butuh makan dan memiliki nafsu. Tapi tidak memiliki akal dan pikiran seperti manusia. Tapi, Mang, darah ini darah manusia, Mang. Bisa saja darah manusia atau binatang. Siluman tidak punya kuasa mendekati manusia. Apalagi sampai menghisap darahnya. Kecuali manusia-manusia yang tipis iman atau manusia yang punya sifat buruk akan mudah disandingi. Maksud Mamang, kesurupan gitu, Mang? Ya, semacam itulah. Jasad manusia yang disandingi diperalat untuk melampiaskan nafsunya. Bi. Bi. Abah. Mamang, Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha billahil aliyyil azim. Ren, masih jauh nggak? Sedikit lagi kita bakal menemui perkampungan. Oh, di perkampungan itu tuh? Tidak. Kita hanya keluar sedikit dari perkampungan itu. Di sana kita berhenti, lalu kita menaiki jalan setapak. Agak nyentrik orangnya. Ya? Padahal ada beberapa pejabat yang pernah ditolongnya dan menawarkan untuk tinggal di kota. Tapi dia tidak mau. Dia lebih senang tinggal di tempat terpencil seperti itu. Aneh. Tam, awas Tam. Tam, awas Tam. Tam. Hei. Kenapa lu? Gila. Kalau begini keadaan kita bisa celaka, tahu nggak? Aku melihat istrimu, Tam. Kok begini? Istriku? Sumpah, Tam. Aku melihatnya, Tam. Sekarang masih ada nggak? Hah? Dia hilang, Tam. Nggak ada. Ya udah. Kalau gitu, berapa jauh lagi rumahnya Kisidra? Kita sudah sampai, Tam. Itu dia. Kodrat manusia itu untuk mati, nak. Bukannya untuk hidup kembali. Istri saya ini mati, Pak Kiai. Dan dia melahirkan anak dalam kuburnya. Subhanallah. Rupanya peristiwa itu masih terjadi di dunia ini. Ya. Kenyataan itulah yang saya alami, Pak Kiai. Dan anak yang dilahirkannya kini berusia 6 tahun.
Pak Kiai tidak percaya. Bukan tidak percaya. Coba ceritakan semuanya sama Bapak. Memang benar. Benih yang menjadi janin bayi di dalam rahim dan Nyai Karlina adalah benih saya. Pak Kiai lebih arif dan bijak. Tentunya sudah tahu apa yang terjadi pada diri saya yang hina ini. Saya malu. Saya takut. Saya merasa bersalah besar pada Den Rustam. Dan semua ini bermula dari adanya niat buruk saya, Pak Kiai. Kamu menyesal? Demi Allah, saya menyesal, Pak Kiai. Saya tak ingin mati membawa penyesalan seperti ini. Sekarang saya sakit. Mungkin sebentar lagi saya mati. Kamu belum mau mati, Kanda. Bahkan dirimu sebenarnya tidak sakit. Sekarang bangun. Tolong ambilkan air, kasih minum. Baik, Pak Kiai. Sebenarnya niat buruk apa? Sehingga kamu diperalat dan disandingi oleh siluman itu. Saya ingin memiliki rumah ini, Pak Kiai. Memiliki hak orang lain? Sejak kapan niat itu berada di hatimu? Sejak sebelum jadi hak sepenuhnya dari Pak Bakri, Kiai. Orang tua saya terlibat hutang, lantas menggadaikan sawah dan rumah ini. Rumah yang sesungguhnya telah diwariskan pada saya sebagai anak satu-satunya. Harapan memiliki kembali rumah ini ketika orang tua saya meninggal. Masih ada niat buruk lainnya? Maafkan Mamang, Den. Mamang pernah menaruh sihir pada Den Nyai Karlina. Maafkan Mamang, Den. Saya maafkan, Mang. Terima kasih. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Bismillah. Ya amantu billah. Tawakkaltu ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yan! Bangun. Bangsamu sejak dulu memang diwajibkan untuk bersujud kepada manusia. Sekarang kau dengarkan perintahku. Pulanglah kau ke asalmu. Dan jangan sekali-kali kembali ke sini lagi. Kalau kau tidak mau hukum. Berdiri. Pergi. Coba lihat ke sana. Siapa dia? Karlina.
istrimu? Ya, Pak Kiai. Wujudnya seperti istri saya. Kau mau menikah lagi kan? Betul, Pak Kiai. Begitulah misteri. Cinta sejati dan ketulusan hati dalam proses gaib bukan saja dapat berubah bentuk manusia sebagaimana kiprahnya, melainkan dapat membenarkan apa yang terjadi. Seorang manusia yang telah mati masih bisa melahirkan di dalam kubur. Inilah misteri. Oleh karena itu, kisah misteri malam ini bukanlah semacam kisah kejadian. Sebab Rostiana yang dilahirkan di dalam kubur kini telah berusia 36 tahun. Telah menjadi seorang dokter, seorang psikolog, dan bahkan telah bersuami. Kini mereka tinggal di Bandung. Dan malam ini, mudah-mudahan keluarga Rustam dapat menyaksikan peristiwa misteri. Wassalam.